Pertanyaan satu saja, peruntungannya tahun ini seperti apa, Pak? Oh ya, gampang jawabannya. Mhm. Hitung dong nilai keberuntungannya di buku. Oke. Ya, sebab show kerbau tahun ini pada umumnya diramalkan bagus. Sio kerbau pada umumnya bagus. Ya, tapi kita mesti lihat Mhm. kerbau yang satu ini nilainya berapa. Oke. Di buku atau di kalender dilihat tuh, ya, tanggal Imleknya tanggal 23 bulan 8 tahun 2536. Ya. Nah, jadi dilihat nih, sebagai seorang sio kerbau yang usianya 36 tahun ini, Mhm. berdasarkan usia Imlek ya, Ya. berapa nih nilainya? Kemudian ditambahkan dengan usia pada kelahiran bulan ke-8 Imlek, berapa? Mhm. Kemudian ditambahkan juga dengan nilai pada lahir jam 10.55, berapa? Ya. Nah, itu yang menunjukkan, oh, saya punya kadar lagi bagus loh, gitu, ya. Jadi, tolong dihitung, ya. Kalau kemudian sudah hitung itu, kemudian apa ini supaya meningkatkannya? Ya. Di buku ada caranya, di channelnya Sonora juga ada dikasih tahu ramalannya, di channelnya FSA juga ada ya petunjuk bagaimana setiap show mengatur menyiasati langkahnya agar kalau ada sandungan bagaimana menyiasati sandungan tersebut. Ya. Walaupun show kerbau diramalkan bagus misalnya, kan nggak setiap saat dia bisa bagus. Betul. Ya, ada kalanya orang tuh menghadapi masalah, ya. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Apa kabar, Pak Kang? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya, kepada yang merayakan Idul Adha, Betul. tentu saja kita patut mengucapkan, dan khususnya izinkan saya juga untuk mengucapkannya buat para ipar dan keponakan. Iya. Yang merayakan hari ini. Betul dong. Baik. Ya, selamat merayakan bersama dengan keluarga ya. Hari ini pas tanggal merah, besok Sabtu Minggu, jadi lengkap kebersamaannya 3 hari penuh. Saya pikir Anda sudah ada di puncak. Puncak mana, Pak Kang? Iya, naik boven lah begitu. Saya mah terus masuk terus, Pak Kang, nggak libur-libur. Kerja terus pokoknya ini. Jadi gimana, Pak Kang? YouTube rame, YouTube? Ya, saya cuma mau mengangkat satu hal. Tampaknya agak simpel kali ini. Ini ada pertanyaan dari yang nama nickname-nya nih. Wisata suka-suka. Wisata suka-suka. Ya, dia mau suka kemana, berangkat sajalah, ya kan? Dia mengupload pertanyaan pada video dapurnya Kang Singhuat nih. Dia tanya gini, kalau di atas dapur dibuat dak loteng buat menyimpan wadah tandon air, toren, gimana? Oh iya, sering kejadian ini ya di atas. Terus di samping dapur ada space buat makan. Di mananya, Pak Kang? Kenapa? Di mananya space buat makannya? Di samping dapur. Di samping dapur, oke. Maklum rumah kecil tipe 45, tapi luas tanah 140. Oke. Gede juga, ya toh? Jadi gimana jawabannya dong juga kan? Wah, itu dia, kalau rumahnya kecil mepet-mepet gitu kan agak susah juga pengaturannya, Pak Kang. Iya, nah ini sesuai pertanyaan dia dong. Di atas dapur ada mau dibikin loteng, boleh nggak? Buat nyimpen wadah tandon air. Oke. Nah, di atas dapur boleh nggak sih ada tandon air?
Yang setahu saya yang nggak boleh itu kamar tidur. Itu betul. Aduh, 100 spontannya. Ya. Jadi kalau Terus? tandon air menurut saya, waduh kalau boleh tapi kok api sama air ya Pak Kang ya? Nah, itu dia. Ya, tapi jawabannya boleh. Oh boleh. Boleh. Sepanjang Sepanjang tandon airnya nggak tumpah ke bawah. ada 2 hal. Oke. Yang pertama, yang mau dijadikan loteng itu kan bawahnya adalah dapur. Dapur itu bukan berada di sektor selatan. Sebentar. Jadi yang sekarang jadi masalah malah dapurnya. Iya, bukan dapurnya. Dapur boleh ada di selatan, boleh di timur, boleh di tenggara, boleh di barat, begitu toh? Di Oke. barat laut. Tetapi kalau dia itu adanya di selatan, selatan itu tempatnya api juga kan. Oke. Jadi yang nggak boleh adalah tandonnya yang ada di atasnya nanti. Gitu? Ya. Nah kalau dapur itu yang mau dibikin lantai 2-nya bukan di selatan, silakan. Silahkan. Gitu dah. Kalau ada di selatan, ya jangan. Namun demikian kalau bukan di selatan, jangan sampai toren air tersebut tepat berada di atas posisi kompor. Oh. Ya dong. Ya. Nah yang bagus, kita harus menyeksamai misalnya di daerah dapur ada yang namanya sink. Sink itu kan buat cuci piring. Betul. Ya, kita bikin sama aja di situ. Oh, di atasnya sinknya. Ya. Oke. Nah, sink kalau bisa sih ya, sink itu jangan di barat dan jangan di barat laut kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga, masih memungkinkan. Sebab kalau di barat laut tempatnya sink, kemudian di atas sink dikasih toren, takutnya kebanyakan air, apalagi kalau rumahnya rumah kecil. Kenapa? Karena barat tempat logam di mana peletakan air dikhawatirkan membuat logam runtuh. Nah kalau logam runtuh yang jadinya apa? Dikhawatirkan ada 2 hal. Pertama, pernah kita kemarin bicara hilangnya aspek pengayoman pendidikan. Oke. Nah kemudian juga yang dikhawatirkan ambisi kita menghilang atau melemah. Oke. Ya, nah itu berarti kita jawabannya apa? Boleh toh? Boleh. Boleh, tapi belum tentu. Loh. Oh gitu. Iya, masih ada lagi yang harus kita kaji. Apa coba? Apalagi Pak Kang? Ketentuan bahwa ini secara umum nih ya, Ya. dapur dia boleh berada pada lokasi mana saja sesuai analisa pribadi. Dapur Kalau boleh. dapur tersebut ada di bagian depan rumah, juga nggak jadi masalah. Oke. Gitu toh? Nah, kalau peraturan penataan level lantai yang bagus dari depan ke belakang, makin ke dalam makin meninggi. Oke. Tetapi walaupun dapur itu bukan berada di belakang, dia ada di depan atau di samping, Ya. tetap dia memiliki peluang untuk ditinggikan. Oke. Kenapa dia boleh ditinggikan? Karena dia merupakan salah satu aspek yang pegang peranan terpenting Dalam? dalam tubuh kita. Kalau dalam tubuh kita, kemarin kita bicara tuh, dapur itu apa sih? Pencernaan. Oh iya, Lupa pokoknya nggak lagi. boleh kelihatan dari pintu depan aja seingat saya.
Nah kalau dia itu pencernaan, ini kaitannya bukan kelihatan atau enggak. Dia kan berarti mewakili kesehatan kita. Ya. Apakah itu kesehatan keuangan, kesehatan fisik, ya, moral, karena kaitannya dengan apa yang kita makan, dan juga keuangan kita. Oke. Jadi dia pantas untuk ditinggikan. Nah kalau dia udah ditinggikan, kemudian level daripada atapnya itu sama dengan level lantai di ruangan lainnya, maka berarti kalau misalnya gini, Anda punya ruang tengah ketinggian dari lantai ke langit-langit 3 meter. Oke. Kemudian Anda masuk ke dapur, Anda naikkan 15 cm. Berarti jarak dari lantai dapur ke langit-langitnya 3 meter kurang 15 cm, toh? Jarak dari lantai dapur yang sudah naik 15 cm ke plafon langit-langit. Ya. Kalau dia ketinggiannya sama 3 meter, 3 meter kurang 15 cm, toh? Betul. 285. Ya. Tadi dibilang saya mau tinggikan, bikin loteng. Nah, yang dimaksud loteng di sini, apakah loteng lantai kedua atau mezanin? Mezanin tahu nggak? Mezanin itu di tengah-tengah, setengah gitu. Di tengah-tengah. Ya. Ya, jadi kalau Anda masuk ke dalam rumah, tau-taunya bisa lihat ada mezanin gitu nongol, ya. Ada lantai tambahan di pertengahan ketinggian lantai, itu dia mezanin. Ya. Ya. Nah, kalau dia bikinnya mezanin, maka lantai yang tadi udah ketinggiannya berkurang, makin berkurang nggak? Iya. Jadi pengap nggak? Betul. Kalau pengap, bagus nggak? Enggak. Sehat nggak? Jadi jawabannya untuk wisata suka-suka, Anda itu mau bikinnya di atas atau sebagai mezanin. Oke. Nah, kalau kemudian, oh enggak, saya nggak mau bikin mezanin, saya bikin sebagai lantai 2. Nggak apa-apa, ya. Kalau dibikin sebagai lantai 2 nggak apa-apa, tetapi secara analisis pribadi, bidang mana yang boleh berlantai 2? Karena nggak seluruhnya, atau dia bangun. Ya. Kalau dia misalnya, oh seluruh lantai 2 saya mau bangun, nggak ada masalah. Tapi kalau dia meninggikan satu sisi, di mana sisi tersebut ternyata sisi yang berdasarkan analisis adalah yang non produktif, maka rumah tersebut kemampuannya menurun, gitu. Oke. Jadi kalau seperti manusia, seperti orang, dia ditambahin beban di tempat yang dia lemah. Ya, ya. Dia susah bergerak, Betul. maka dia susah untuk menjadi maju, gitu. Ya kan? 15 kita jeda sebentar untuk yang pertanyaan kedua tentang boleh atau tidak tempat makan di dapur, kita jawab selanjutnya ya. Sip. Tidak sedikit daripada Anda berkomentar bahwa, wih, show saya bulan ini bagus sekali. Terima kasih Pak Kang. Ada pula yang berkomentar, wah, show saya diramalkan memble nih. Bagaimana Pak Kang? Nah, itulah sebabnya saya selalu hadir untuk menjawabnya. Dan oleh karena pada lakwe unsur tanah menguat, maka unsur logam. Apa yang terjadi dengan unsur logam? Ambisi, ya, target perencanaan akan lebih berjaya. Jadi Anda tidak perlu heran kalau di masa lakwe Anda akan sering mendengar yang ini bilang saya punya potensi untuk tingkatkan, yang ini saya juga punya potensi untuk meningkatkan. Anda tidak perlu khawatir untuk kian menegakkan sikap membumi Anda tadi. Ini yang saya berulang kali tegaskan kepada Anda, karena hal ini merupakan yang sangat dan sangat penting sekali, terutama untuk bulan yang ke-6 ini.
sebagai pasangan hidup di dalam sebuah keluarga. Anda harus ingat ini kalau Anda kemudian mau menonjolkan diri terhadap pasangan Anda harus cepat ingat dan kembali untuk menyadarinya, ya. Sebagai anak-anak, Anda harus waspadai hal itu. Jangan sampai kecenderungan berkaca kemudian mengganggu orang tua Anda, gitu ya. Anda waspadai. Dan dalam segala aspek, ya, dalam dunia politik, dalam dunia apapun, ya, siasat berkaca harus diwaspadai karena akan berdampak negatif dan destruktif. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Yang jadi masalah kalau kita bikin lantai di atas ruang dapur, kita mau naiknya pakai apa? Tangga lah Pak Kang. Iya, tangganya ada di mana? Di luar. Kalau tangganya berada di dalam ruang dapur, itu bikin penyakit namanya. Oh gitu. Apalagi kalau kemudian tadi dibilang, rumah saya tipe 45 kecil. Kemudian karena dibikin tangga, langsung udah deh, supaya irit tempat ini kompor ada di bawah tangga aja. Lebih parah lagi tuh. Oh. Ya, tangga aja ada melintas di area dapur, itu udah satu kesalahan. Oh gitu. Kemudian meletakkan dapur di bawah lintasan tangga merupakan kesalahan yang fatalis. Apalagi kalau kemudian diterjemahkan begini. Kalau air toren di atas itu boleh. Kemudian kalau saya bikin gronteng di bawah dapur boleh juga dong ya. Bikin apa Pak Kang? Gronteng. Gronteng itu apa Kang? Tempat penyimpanan air di bawah. Kan supaya kita kalau mau taruh toren, mau taruh air di atas supaya aliran airnya sesuai gravitasi, dia turun kencang. Betul. Nah, untuk nyimpennya supaya jadi banyak, kalau kita coba mengandalkan toren kan berapa kubik sih? Kita bikin lagi di bawah, di lantai untuk nyimpen air, namanya gronteng. Nah, grontengnya di bawah dapur, nah itu fatalis kesalahannya. Jadi jangan berasumsi kalau tandon boleh, kemudian gronteng boleh. Oh, nggak boleh. Iya, apalagi sumur, ya, sumur timba ada di dalam kamar, di dalam ruang dapur, kalut lah, ya. Nah itu yang paling berbahaya, yang penting diwaspadai. Nah kalau ruang makan di samping area dapur boleh nggak? Boleh. Boleh, itu sih nggak ada masalah. Dan yang paling boleh lagi, kalau setiap mau makan kirim beseknya juga ke kita gitu. Besek. Tapi bukan besek kosong loh ya.
Udah lama kita nggak denger besek ya Pak Kang ya. Oke. Iya udah lama nggak dapet nasi besek ya. Rindu kan? Rindu. Betul. Oke, itu tadi jawaban untuk wisata. Apa tadi namanya wisata? Suka-suka. Kita jawabnya juga boleh suka-suka dong ya. Apanya Pak Kang? Jawabnya juga boleh suka-suka. Jangan dong. Yang penting dia suka juga lah dengarnya. Ya, semoga ini membantu ya. Iya. Oke lah. Terima kasih sudah bergabung untuk wisata suka-suka, dan ini yang bergabung di WhatsApp juga sudah banyak. Mau kita jawab satu dulu Pak Kang? Oke dong, 7 dulu boleh lah. Dimarahin sama tol nanti saya kalau 7. Oke, kita punya 4 menit, semoga cukup untuk menjawab satu. Ya, dan ini ada Aciang. Ya, pria Pak Kang. Oke. Aciang, CHIANG. 6 November tahun 76. 11 76. Iya. Jamnya 00.55. 1976 jam 55. Oke. Mau tanya, ini rumahnya menghadap timur Pak Kang. Iya. Bagian barat laut ada toilet. Kalau taruh cermin di pintu kamar mandi, untuk efek toiletnya jadi hilang. Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Ya, kalau kita meletakkan cermin di depan kamar mandi, malah kita mesti tahu di depan cermin itu ada apa. Kalau di depan cermin itu ada pintu, justru kita membahayakan keluarga kita gitu. Ya, nggak boleh sembarangan meletakkan cermin. Nah, untuk meminimalkan ya energi negatif di dalam toilet tadi, kita pasang aja lampu secara nonstop, jangan pernah kita matikan. Oke. Ya, tapi kita juga toh nggak menghitung secara pribadi loh ya. Tapi untuk mengurangi energi negatifnya, silakan pasang lampu, nyalakan lampu nonstop. Oke. Itu lampunya harus lampu utama atau boleh lampu tambahan misalnya pakai baterai gitu untuk menggantikan lampu utamanya? Yang penting nyala nonstop. Yang penting nyala. Jadi misalnya lampu utama nyambung sama exhaust gitu kan? Boleh. Kalau nyambung sama exhaust berarti exhaustnya jalan terus juga dong ya. Iya. Ya, itu jalan terus itu nggak apa-apa. Exhaust jalan terus itu nggak apa-apa Pak Kang? Nggak masalah. Yang penting exhaustnya kuat aja. Nah itu dia. Oke. Ya, tapi yang saya harapkan lampu itu dipasang terus nonstop, bukan 24 jam loh ya. Maksudnya? Oh, 24 jam terus mati besoknya? Makanya. Oh iya. Jadi nonstop. Jangan pernah mati. Tapi boleh diganti lampu lampu baterai misalnya Pak Kang. Lampu apa aja yang penting dia cukup tajam. Yang bagus itu lampu pijar. Iya. Lampu pijarnya sesekali dimatikan diganti lampu baterai gitu boleh? Kenapa mesti begitu? Ya misalnya tadi gabung sama exhaust, menghindari exhaustnya rusak gitu. Ya bagaimana mungkin diganti? Jadi kalau dia jalan terus, exhaustnya ngegabung ya exhaust nyala terus. Nggak mungkin nggak. Nggak, maksudnya tambahin apa sih lampu standing lamp yang berbeda dengan lampu utama kamar mandinya gitu. Oh, ini penambahan. Nyala lampunya. Sebaiknya lampu yang nonstop itu ada di titik tengah. Oke, lampu utamanya berarti ya. Betul. Oke, baiklah. Tanggung Pak Kang, tinggal 30 detik, kita jeda sebentar ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu,
nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Sekarang saatnya mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda di 0812 112 9200. Pak Kang. Iya. Ini selanjutnya ada Angeline. Angeline. Ya, tulisannya Engeline. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 6. Tanggal 6. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 68. Tahun 68. Jamnya 3.35. Jam 3.35 pagi. pagi ya. Ya. Angeline 6 Januari 68 jam 3.35 pagi, betul ya? 6 Januari 68. Itu hari Sabtu. Imleknya tanggal 7 bulan 12 tahun 2518. Oke. Sionya kambing api. Kambing api. Ini bertanya tentang kesehatan, handicap, bisnis yang cocok, dan juga jodoh, Pak Kang. Kesehatan. Kesehatan nggak ada yang terlalu frontal ya. Masalahnya kalau dijaga nggak sengaja, nggak memaksa diri keluar di udara dingin. Ya, kalau keluar dingin pakai baju tebal gitu dah. Tidak sering memakan yang gorengan, karena kena gorengan langsung ke kerongkongan begadang gitu ya. Kemudian tidak keliru makan, karena kalau makannya ini hobinya daging melulu, dagingnya daging bakar gitu ya, bisa gampang kena sembelit. Ya. Jadi kalau itu enggak ada masalah sebetulnya. Tinggal yang nomor satu penting adalah bermandikan cahaya matahari setiap pagi. Bermandikan cahaya matahari. Agar kecukupan vitamin D-nya bagus gitu ya, karena tulangnya juga rapuh. Ya, maka giginya juga seringkali bermasalah. Itu kalau berkaitan dengan kesehatan. Ya. Kemudian kalau masalah bisnis. Ya, bisnis sama handicap Pak Kang, dan juga jodoh. Kalau handicapnya ambisinya yang lemah gitu ya. Kalau buat rajin, diakui rajin. Tapi jeleknya gampang tersinggung gitu. Nah, yang kejelekannya yang harus dibuang ya, supaya kesuksesan mau datang dong ya. Yang penting jangan berusaha di bidang berunsur tanah dominan, atau bercampuran dengan unsur tanah, atau yang berunsur kayu dominan gitu ya. Tanah, kayu, atau campuran unsur tanah ya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Yang lainnya silakan ya, banyak berarti pilih aja toh. Kalau masalah jodoh mestinya nggak ada masalah, karena buat dendam nggak ada. Cuma itulah jeleknya, tersinggung emosi. Walaupun emosinya sesaat tanpa ada dendam, orang ya kesel juga kayak gitu ya. Tapi nggak fatal sih, mestinya nggak ada masalah. Kalau nggak ada kekeliruan feng shui, ini sih nggak ada urusan. Ini sih udah nikah kapan-kapan gitu. Oke, baik. Begitu Ibu Angeline, semoga menjawab pertanyaannya. Kesehatan nggak ada masalah ya. Sering-sering bermandikan cahaya matahari. Ya, jaga kesehatan gigi dan tulang gitu ya. Jangan kebanyakan daging. Sama garamnya dikurangin.
Garam. Oke. Hobi dia. Oh, suka yang asin-asin. Iya. Baik. Oke, itu dari Ibu Angeline. Kemudian kita lanjutkan malam hari ini. Ya, yang sudah bergabung 0812 112 9200. Ini ada Maria Ana. Maria Ana. Ya. Tanggal lahirnya tanggal 7. Tanggal 7. Bulan 11. Bulan 11. Tahun 61. Tahun 61. 7/11/61 jam 12. 12 apa nih? Siang. Siang. Tanggal 7 bulan 11 tahun 61 jam 12 siang. Hari Selasa. Tanggal 29. Bulan 9. Tahun 2512, sionya kerbau. Oke, ini Ya. Usaha saja. Usaha yang ditekuni sekarang selang karet, Pak Kang. Ini yang cocok apa? Kalau selang karet, kalau dia nggak sukses kaya raya ini bohong. Oh, oke. Ya, kecuali karetnya sintetis. Sintetis itu dari Minyak. kertas. Loh. Kan kalau karet itu, selang karet itu mestinya dari kayu, toh? Dari kayu, Pak Kang. Iya dong, karet itu kan dari pohon, Oh, oke. gitu. Oh, karet itu kayu. Oh, berunsur kayu jadinya ya selang karet ini ya. Oh, oke. Kalau dia sintetis tentu aja lemah. Tapi Gitu. kalau karet beneran, Nah, tapi kalau selang karet yang karet beneran, yang alami, tentunya maju. Cuma masalahnya mau minta tolong sama siapa ini, Ibu Maria Ada ini, supaya jangan terlalu gampang percaya orang loh ya. Orangnya baik, sering tolong orang, walaupun kadang-kadang adatnya keluar jelek juga gitu ya. Tapi buat orang yang bisa ngebayin bocor nanti duit. Jadi tolong deh dijaga keuangannya. oke. Ada caranya gitu mungkin Pak Kang untuk membantu menjaga keuangan? Susah ya, kita nggak bisa bilang cara bagaimana. Kalau untuk meningkatkan omset, tadi kita harus cari yang produknya betul-betul yang asli gitu ya, yang betul-betul dari karet alami. Ya. Terus kita pakai baju hijau buat menambah omset. Tetapi kalau untuk betul-betul menanggulangi yang tadi, tentu penataan feng shui itu rumit lagi nanti. Oke, baik. Ya, meluas kita bicara. Jadi paling enggak pengendalian diri dulu begitu ya untuk Iyalah. apa namanya, pengendalian keuangannya. Baik. Ya, tapi saya minta tolong gulanya dikurangin ya. Banyak banget gula ya Pak Kang? Iya. Ya, apalagi di masa sekarang ini, mendingan gula tuh dikurangin. Saya khawatir gula bisa juga mengurangi imunitas kita. Oke, baiklah. Kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat.
Terima kasih. Selamat malam, ini ada Lely Artania. L-E-L-Y. Lely Artania. Iya, Artania. Ya, Lely Artania. Oke. Lahirnya tanggal 25 bulan 11 bulan 11 tahun 78. 1978. Ya, jamnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Suaminya Agus Trimarsono. Agus Trimarsono. Ya, Agus Trimarsono, tanggal lahirnya tanggal 3 Tanggal 3 bulan 8 bulan 8 tahun 78. tahun 78. Jamnya 11.30 siang. 11.30 siang. Ya, saya ulangi datanya Pak Kang. Lely Artania 25/11/78 jam 4 pagi. Iya, saya potong dulu. Ya. Imleknya tanggal 25 bulan 10 tahun 2529, hari Sabtu, Syok Kuda. Oke. Kemudian suaminya Agus Trimarsono, tanggal 3 bulan 8 tahun 78 jam 11.30. Imleknya tanggal 30 bulan 6 tahun 2529, hari Kamis, juga bersyok kuda. Oke. Nah, ini rencananya Bu Lely akan melahirkan sesar Pak Kang. Iya. Diperkirakan dokter lahirnya Selasa 18 Agustus 2020. 18 Agustus 2020. Agustus 2020. Ini perkiraan dokter lahirnya tanggal itu gitu. Nah, Iya. dia menanyakan hari baik untuk sesarnya tanggal berapa sebaiknya. Saya nggak berani lah. Oke. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus saya kasih tahu. Yang pertama adalah bahwa sebaiknya yang bersyok kuda tidak melahirkan di tahun tikus yang lagi ciong besar ini. Oke. Potensi kena ciong besar itu bisa luar biasa gitu ya. Jadi sebaiknya alamiah saja gitu ya. Oke. Dan kalau mau dihitung, tentu harus ada esra hitungan. Bagaimana kita meminimalkan ya ciong yang terlalu besar antara kuda dengan tikus. Oke. Kalau yang kita khawatir, kalau tidak nanti anaknya gampang sakit-sakitan gitu. Pak Kang, maaf, ini ada tambahan lagi, tanggal lahir suaminya tahunnya salah. Iya. Tahunnya 74. Tahunnya 74. Iya, tetapi mamanya tetap aja syoknya kuda. Iya toh? Nah, jadi terhadap si mama ini menjadi ciongnya luar biasa. Oke. Jadi kita harus hitung selektif, dan hitung selektif itu kelihatannya nggak akan selesai 1 jam. Ya, jadi kalau tadi dibilang tanggal 18 bulan 8 2020, ya secara garis besar sih nggak ada jeleknya gitu, oke-oke aja. Tapi ya kalau dihitung pribadi saya juga nggak ngerti ya, karena itu harus selektif mungkin. Bahkan yang tidak ciong besar aja saya sarankan untuk udah lihat aja di buku daripada buang waktu lama gitu ya. Oke. Nah kalau ini lebih ya, jadi harus betul-betul selektif. Jadi saran dari Pak Kang yang pertama tadi mengikuti tanggal dari dokter 18 Agustus 2020 itu secara umum tidak ada masalah. Oke ya. Walaupun saya curiga anak ini lahir dengan kuning gitu ya. Oke, yang kedua lihat di buku nanti untuk tanggal dan hari baiknya. Sekali lagi saran dari Pak Kang adalah yang pertama
mengikuti tanggal lahir dari dokter 18 Agustus 2020. Ya. Itu tidak ada masalah. Kemudian kalau mau cek di buku silahkan, itu untuk tanggal dan hari baiknya bisa lihat di buku dan juga tanggalan Pak Kang ya. Bisa. Kalendernya ya. Iya. Sedangkan suaminya tadi karena tahunnya 74, dia sionya macan ya. Lahirnya sama dengan Leli, itu hari Sabtu. Tanggal Imleknya tanggal 16 bulan 6 tahun 2525. Oke, baik. Iya. Kita punya sisa 2 menit, satu pertanyaan singkat ini Pak Kang dari Andreas. Dari siapa? Andreas. Andreas. Ya, Ya. tanggal 7, Andreas tanggal 7 bulan 10, bulan 10 tahun 85. 1985. Jamnya 7, 10.55 pagi. Jam berapa? 10.55. 10.55 55 pagi ya. Oh. 7.10.85 jam 10.55. Pertanyaan satu saja. Peruntungannya tahun ini seperti apa Pak? Oh ya, gampang jawabannya. Mhm. Hitung dong nilai keberuntungannya di buku. Oke. Ya, sebab sio kerbau tahun ini pada umumnya diramalkan bagus. Sio kerbau pada umumnya bagus. Ya, tapi kita mesti lihat Mhm. kerbau yang satu ini nilainya berapa. Oke. Di buku atau di kalender dilihat tuh ya, tanggal Imleknya tanggal 23 bulan 8 tahun 2536. Ya. Nah, jadi dilihat nih, sebagai seorang sio kerbau yang usianya 36 tahun ini, Mhm. berdasarkan usia Imlek ya, Ya. berapa nih nilainya? Kemudian ditambahkan dengan usia pada kelahiran bulan ke-8 Imlek, berapa? Mhm. Kemudian ditambahkan juga dengan nilai pada lahir jam 10.55, berapa? Ya. Nah, itu yang menunjukkan, oh, saya punya kadang lagi bagus loh, gitu ya. Jadi tolong dihitung ya. Kalau kemudian sudah hitung itu, kemudian apa ini supaya meningkatkannya? Ya. Di buku ada caranya, di channelnya Sonora juga ada dikasih tahu ramalannya, di channelnya FSA juga ada ya petunjuk bagaimana setiap show mengatur menyiasati langkahnya agar kalau ada sandungan bagaimana menyiasati sandungan tersebut. Ya. Walaupun sio kerbau diramalkan bagus misalnya, kan nggak setiap saat dia bisa bagus. Betul. Ya, ada kalanya orang tuh menghadapi masalah ya. Misalnya pada bulan A dia bagus, tapi bulan B mungkin ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu. Ya. Jadi setiap saat harus dipedulikan supaya kita memperoleh hasil yang betul-betul maksimal. Baiklah. Begitu Andreas, semoga menjawab, sudah jawab lengkap sekali sama Pak Kang Hongkian. Pak Kang, kita harus selesai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi minggu depan Pak Kang. Sama-sama juga Gan. Sukses selalu. Selamat malam.